Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman praktikumnya. Saya kelompok 2, tugas keempat, di mana buatlah program untuk memesan tiket bioskop dengan data yang dibutuhkan, yaitu nama pemesan, judul film, kursi, harga tiket, dan metode pembayaran. Mana program itu harus menyediakan minimal 3 judul film dengan harga yang berbeda, dan 3 jenis metode pembayaran. Kursi yang tersedia dapat dilihat melalui gambar. User dapat memesan lebih dari satu tiket hingga memilih keluar. Setelah keluar atau selesai memesan tiket, maka tampilkan total harga yang harus dibayar oleh user. Nah, ini adalah tampilan kursinya. Di sini saya akan menjelaskan programnya, yang dimana yang pertama itu ada input stream, yaitu untuk memanggil librim untuk proses input dan output agar dapat menggunakan fungsi cout, cin, dan inline. Lalu untuk yang using namespace std itu agar kita tidak perlu lagi mencantumkan std.2.2 di depan setiap perintah cout cin. Lalu mendeklarasikan sebuah structure bernama tiket untuk mengelompokkan data-data. Lalu ini adalah blok definisi structure tiket. Lalu deklarasi variabel nama bertipe string. Lalu variabel film bertipe string, variabel kursi bertipe string, variabel harga bertipe integer, dan variabel pembayaran bertipe string. Lalu untuk selanjutnya itu masuk ke fungsi utamanya, yang dimana masuk ke fungsi utama itu pertama itu menandakan awal dari blok program utama, lalu mendeklarasikan variabel T yang menggunakan tipe data structure tiket, lalu deklarasi variabel lagi yang bertipe char, lalu deklarasi variabel total yang diinisiasi dengan nilai 0, lalu pilih film, lalu pilih bayar yang bertipe data integer. Lalu lanjut, itu menandakan awal dari blok perulangan do while, yang dimana itu minimal dijalankan satu kali ya. Jadi dia bisa berulang kali sesuai pilihan. Dimana lanjut, ini menampilkan judul program ke layar, lalu menampilkan teks instruksi input nama, lalu mengambil input nama dan menyimpannya ke dalam variabel nama pada structure T. Lalu dia akan mencetak baris kosong. Lalu dia akan menampilkan teks judul pilihan film, lalu menampilkan opsi pilih pertama beserta harganya, lalu opsi kedua dengan harganya, opsi ketiga dengan harganya, lalu menampilkan teks instruksi pilihan angka film, lalu menyimpan input pilihan angka film ke variabel pilih film. Lanjut, dia akan melakukan pengecekan, di mana jika pengguna itu memilih pilih film yang pertama, maka dia akan melakukan proses film itu, misal Lenur nih. Eh, Misal Danur The Last Chapter, maka harganya itu 50.000 dari gimana ya bilangnya? Oh, variabel film dari structure T dan harga dari structure T. Lalu jika pilihannya itu tidak satu tapi pilihnya itu dua, maka filmnya itu ada I Feel That Rise yang dimana harganya itu ada 45.000. Lalu untuk jika keduanya itu jika tidak memilih keduanya tetapi memilih tiga, maka filmnya itu Hoppers yang dimana harganya itu 40.000. Lalu untuk denah kursinya ini mencetak untuk denah kursi ya. Lalu dia akan melakukan pencetakan pilih kursi dan memberikan perintah kepada pengguna, lalu dia akan melakukan penyimpanan input yang dimasukkan oleh pengguna kepada variabel kursi, structure T. Begitu juga untuk metode pembayaran, lalu dia akan melakukan penyimpanan kepada pilih bayar, dan dia akan melakukan pengecekan pilih bayar sama dengan satu. Jika pilih bayarnya itu satu, maka pembayarannya itu tunai. Jika dia memilih dua, maka pembayarannya itu transfer bank. Jika tiga, maka e-wallet atau QRIS. Lalu untuk selanjutnya, dia akan melakukan pencetakan
Dia akan mencetak nama, film, kursi, pembayaran, dan harga dari data yang sudah dipesan. Lalu dia akan menampilkan berapa total harganya dari total ditambah dengan harga. Lalu, apakah kita ingin memesan lagi? Jika iya, maka Y. Jika tidak, maka T. Lalu, dia akan mencetak lagi. Dia akan menyimpan lagi. Lalu, dia akan melakukan pengulangan while yang dimana dia akan melakukan pengecekan while yang dimana lagi sama dengan Y atau lagi sama dengan Y, dia akan mencetak total bayar dari hasil dari variabel total. Total. Oh, jika ini iya, maka dia akan melakukan perulangan ke sini. Jika tidak, maka dia akan mencetak ini. Gitu. Lalu di sini kita coba running. Untuk runningnya bisa nama pemesannya itu Tia. Nah, di sini kita suruh memilih nih filmnya itu mau film berapa, mau film apa. Misalnya sih saya memilih film kedua. Kenapa ada ini? Nah, kursinya itu mau kursi berapa? Misal kursi A4 ya. Lalu kita mau menggunakan pembayaran dengan metode apa? Misal QRIS atau QRIS. Jadi data pemesannya itu dia dengan film Evil Dead, Rise, lalu dengan kursi di A4, pembayarannya itu Evaluate, lalu harganya itu 45.000. Nah, apakah kita ingin memesan lagi? Jika iya, maka iya. Jika tidak, maka tidak. Jadi kita tidak ya. Nah, maka total bayarnya itu 45.000. Untuk selanjutnya, penjelasan pada logika dan deskripsi program, di mana program ini dijalankan dengan menyiapkan struktur data untuk menyimpan rincian tiket seperti nama pemesan, judul film, posisi kursi, dan metode pembayaran, kemudian masuk ke dalam siklus pengulangan yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan tiket bioskop secara terus-menerus di setiap putaran. Program akan meminta input nama, pilihan film, yang secara otomatis akan menentukan harga tiket melalui logika percabangan. Dia akan menampilkan visualisasi denah kursi untuk menampilkan tempat duduk, serta meminta penentuan metode pembayaran yang diinginkan. Setelah menampilkan rangkuman data pemesanan dari setiap transaksi, program secara akumulatif lalu menambahkan harga tiket ke dalam variabel penampung total biaya dan menanyakan apakah pengguna ingin memesan tiket kembali. Jika pengguna memilih untuk berhenti, program akan mengakhiri perulangan dan menyajikan jumlah keseluruhan biaya yang harus dibiayakan dan dari seluruh pesanan yang telah dilakukan. Ini untuk pseudocode pada structure tiket. Nah, di sini untuk pseudocode pada program utama, di mana perbedaannya itu hanya pada input output dan sama dengan. Di mana kalau input di sini itu read, kalau output di sini itu adalah read. Kalau di program, inputnya itu adalah si in dan outputnya adalah si out. Di sini saya tidak akan menjelaskan pseudocode-nya. Lalu untuk selanjutnya itu flowchart-nya. Di sini hanya perbedaan input outputnya. Arusnya itu sama ya. Dimana di sini itu awalnya itu star. Dia akan melakukan input nama dan dia akan menginput pilih film. Lalu dia akan melakukan pengecekan ini. Begitu juga dengan program, yaitu sama ya. Flowchart itu sama dengan penjelasan program. Lalu jika ini sudah di while nih, jika iya, maka dia akan melakukan kembali dari nama, pilihan film. Jika tidak, maka dia akan langsung mencetak total. Baik, itu saja dari saya. Apabila saya ada banyak kurangnya dan banyak salahnya, saya mohon maaf. Jika saya juga salah dalam berperilaku, saya mohon maaf dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.